Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamassuk bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. إخواني في الله طلبة معهد بيت القرآن حفظكم الله تعالى ويرعاكم إن شاء الله. Bertemu lagi kita alhamdulillah dalam pelajaran kita, yaitu pelajaran Mustalahul Hadis di kitab Taisir Mustalahul Hadis, yang insya Allah akan kita lanjutkan pelajaran kita sebagaimana kemarin ya. Caranya juga sebagaimana kemarin, ada soal di tiap potongan pembahasannya supaya mengetahui kefokusan semuanya, sehingga nanti bisa dikumpulkan tugasnya itu kepada Ustadz Dani insyaallah. Baik, kemarin kita terakhir bahas tentang hadis munqati, yaitu dua yang kita bahas, mu'dhal dan munqati. Insyaallah sekarang kita akan bahas mudallas, hadis mudallas. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 66 di kitab yang cetakannya seperti ini. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrarihi bid-darain amin. Qal al-mudallas hadis mudallas secara bahasa itu nanti ada jelaskan di sini. Baik, kita baca saja. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrarihi bid-darain amin. Ta'rifut tadlis. Jadi tadlis masdarnya dari dallasa, yudallisu tadlisan, wa mudallasun wa huwa mudallisun wa dzaka mudallasun. Masdarnya tadlis, nama hadisnya mudallas. Orang yang melakukan tadlisnya namanya mudallis. Apa itu? Baik, kita bahas ya. Lughatan, qal ta'rifut tadlis. Definisi tadlis itu sendiri. Lughatan secara bahasa, al-mudallas ismu maf'ulun minat tadlis. Secara bahasa mudallas itu isim maf'ul dari tadlis. Tadi kan dallasa yudallisu tadlisan, tadlisan mudallasan, wa mudallisun wa dzaka mudallasun. Wa tadlis, adapun makna tadlis itu sendiri yang mana itu masdarnya mudallas, itu secara bahasa fil lughah adalah kitmanu aibis sil'ati anil mushtari. Kitman, menyembunyikan, aibis sil'ah, adanya aib di dalam barang jualan, anil mushtari, supaya tidak diketahui oleh pembeli. Jadi kalau ada tukang jualan, taruhlah jualan buah, misalkan dia jualan mangga, lalu mangga yang hampir busuk atau terlalu matang itu ditaruh, ditumpukan mangga yang segar-segar, itu ditumpukan sehingga nggak kelihatan, sehingga kalau orang borong tahunya itu segar semua seperti bagian luar. Nah, itu namanya tadlis. Perlakuan demikian namanya tadlis. Dibilang menipu tapi dia tidak berbohong, tapi dia menutupi. Ada perlakuan menutupi aib daripada barang yang dijual. Ada aibnya itu barang, tapi ditutup-tutupi sehingga mushtari, pembeli, tidak tahu. Atau contoh lain, TV misalkan, TV contohnya tidak bisa digunakan untuk kabel jack kepada PlayStation-nya misalkan, itu tidak berfungsi. Lalu penjual tidak memberitahu itu ketika dia demonstrasi TV-nya dinyalain, tidak mengintip-ngintip
soal jack untuk nyala ke jack untuk nyambungkan ke PlayStation-nya tidak berfungsi. Dia tidak bilang itu, tapi dia juga tidak mengatakan itu berfungsi. Tidak bohong, tapi juga menutup-nutupi. Itu namanya tadlis, ya. Ada nisbah tipu-tipunya. Itu secara bahasa. Wa aslu tadlis mustaq min ad-dals, dan asalnya dallasa yudallisu itu tadlis itu diambil atau mustaq dia dari ad-dalsu. Wa huwa ad-dals? Wa huwa zulmah aw ikhtilatu dhulam kama fil qamus. Makna dalas adalah zulmah, kegelapan, atau bercampurnya kegelapan dengan yang lainnya. Jadi bercampurnya kegelapan itu dengan keterangan. Yang sesuatu yang terang-benderang dicampur dengan kegelapan. Cara akar kata dasarnya banget yang masih sulasi mujarad adalah artinya demikian, yaitu kegelapan. Faka'annal mudallis, seakan-akan mudallis isim fa'ilnya, orang yang menutup-nutupinya itu si mudallis, litagdiyatihi alal waqifi alal hadis adlama amrahu, seakan-akan si mudallis, orang yang menutup-nutupi aib yang ada di sanadnya kalau bicara dengan tentang hadis itu, karena sebab dia litagdiyatihi, karena sebab dia menutup-nutupi aibnya itu alal waqif alal hadis, terhadap orang yang meninjau menelaah sanad hadisnya, adlama amrahu, dia mengaburkan, menggelapkan perkaranya, alias bahwasanya hadis ini ada aibnya, dikaburkan oleh si mudallis. Siapa mudallis? Perawi hadisnya. Jadi perawi hadis ketika menyampaikan ada sesuatu yang ditutupi di sanad hadisnya itu. Itu. Fasarul hadisu mudallasan, maka jadilah hadis itu mudallas. Kalau ditinjau secara bahasanya begitu. Tadi kan ad-dals artinya kegelapan atau ikhtilatul ad-dalam, dicampur dengan kegelapan, bercampurnya dengan kegelapan. Seakan-akan mudallis, si perawi yang melakukan tadlis, melakukan sedikit tipu, menutup-nutupi, ya, bukan tipu-tipu. Kalau tipu-tipu kan berbohong, ini mah nutup-nutupin, nggak bohong, cuman nggak ngomong gitu. Seakan-akan dengan perlakuan dia tadi, dia menjadikan hadis ini seperti gelap bagi seorang yang menelaah hadis tersebut. Gelap artinya dikaburkan pandangan dia akan hakikat kekuatan hadisnya. Baik. Istilahan, ini secara istilah tadlis ini ngomongnya tadlis. Hadisnya yang dilakukan, yang terkena tadlis disebut mudallas. Tadlis secara istilah ikhfa'u aibin fil isnad, menyembunyikan aib di dalam sanad. Jadi ada sanad punya aib, seperti aibnya mungkin keterputusan dan lain sebagainya. Pokoknya ada aib, nanti akan dibahas kemudian. Ada aibnya itu sanad, ditutup-tutupin oleh dia. Wa tahsinun li dhahirihi, sedangkan secara bersamaan setelah ditutupi aibnya, dibagus-bagusin dhahirnya oleh si mudallis. Tak ubahnya tadi penjual buah-buahan atau penjual barang-barang lain sebagainya, ditutup-tutupi aibnya supaya si pembeli mau membelinya. Itu kalau misalkan di dalam hadis supaya ada niat-niat terselubung gitu di dalam tadlisnya. Baik. Jadi ya, saya ulang, apa itu tadlis? Ikhfa'u aibin fis sanad, menyembunyikan aib di dalam sanad. Berarti mudallas, hadis mudallas adalah hadis yang disembunyikan aib di dalamnya oleh salah satu perawi. Gitu. Aqsamut tadlis, bagian-bagian tadlis, tadlisi qisman. Tadlis punya ada dua macam. Roisian, dua macam yang dua payung besar gitu, dua macam yang roisi. Nanti berarti kalau dua payung besar atau dua kisim roisi itu ada bagiannya lagi setelah dua itu. Ya, tak ubahnya seperti syibhul jumlah dengan jumlah. Itu kan payung besar. Bawah syibhul jumlah, khobar itu ada khobar ghairu mufrad, ada syibhul jumlah, ada jumlah. Ya kan? Nah, syibhul jumlah ini bagi lagi, ada jar majrur, ada dzaraf,
yang apa namanya, yang jumlah ada bagi lagi jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Jadi payung besarnya adalah syibhul jumlah dan jumlah. Kalau di tadlis atau hadis mudallas juga ada dua bagian. Tadlisnya ada dua bagian. Apa itu? Dua bagian yang paling besar nanti punya cabang lagi. Apa itu? Laqad arrafa ulama al-hadis hadha naw' min at-tadlis. Baik, afwan. Taksimul hadis atau isyan itu yang ada dua, yaitu tadlisul isnad. Yang pertama namanya tadlisul isnad wa tadlisus syuyukh. Tadlis sanad dan tadlis syuyukh, guru ke guru, syekh-syekhnya, perawi-perawi yang di atasnya ditadlis. Bagaimana modelnya? Baik. Yang pertama pembahasan tadlisul isnad, tadlis sanad. Laqad arrafa ulama al-hadis hadha an-naw' min at-tadlis bi ta'rifat mukhtalifah. Para ulama telah mentakrif, mendefinisikan hadis ini, hadis mudallas yang tadlisu al-isnad itu telah didefinisikan dengan berbagai macam definisi yang berbeda-beda oleh para ulama. Wasa'akhtaru asahhaha wa adaqqaha. Saya akan pilihkan buat pembaca yang paling sahih kata beliau dan yang paling detail fi nadhri, di dalam pandangan saya tentunya. Wahwa, dan itu adalah ta'riful imamain, ta'rif dua imam besar, Abi Ahmad bin Amr al-Bazzar wa Abil Hasan bin al-Qattan. Apa itu? Wahada ta'rif wa ta'rif yang dipilihkan musannif dari berbagai macam ta'rif yang berbeda-beda tentang tadlis fil isnad. Bagian pertama dari macam tadlis itu adalah ta'rifuhu ayyarwiyar rawi amman qad sami'a minhu ma lam yasma' minhu min ghairi ayyadhkura annahu sami'ahu minhu. Saya ulang, ayyadhkura rawi amman qad sami'a minhu ma lam yasma' minhu min ghairi ayyadhkura annahu sami'ahu minhu. Ayyadhkura rawi hadithan wa yadhkura rawi amman qad sami'a minhu ma lam yasma' minhu min ghairi ayyadhkura annahu sami'ahu minhu. Ayyadhkura rawi amman qad sami'a minhu ma lam yasma' minhu min ghairi ayyadhkura annahu sami'ahu minhu. Sudah pada hafal nih, saya aja udah hafal ya. Apa? Ayyadhkura rawi, sekiranya perawi si mudallis nih, perawi yang mudallis ini yang menutup-nutupi aib dalam sanadnya ini, yazkura hadisan, saya tambahin dikit, hadisan menyebutkan suatu hadis dari mana? Amman qad sami'a minhu, dari seseorang guru yang memang kadang-kala dia dengarkan hadis darinya, diriwayatkan hadis daripadanya. Dia pernah dengarkan hadis dari beliau, alias pernah bertemu, satu zaman pernah bertemu dan pernah mendengarkan hadis dari gurunya ini, tapi dia meriwayatkan apa yang sejatinya tidak dia dengarkan dari gurunya. Nah, diriwayatkan dia menyebutkan suatu hadis dari orang yang memang pernah dia dengarkan daripadanya periwayatan hadis, tapi dia meriwayatkan dari beliau, dari gurunya ini, apa yang dia tidak dengar. Itu hadis yang dia tidak dengar dari gurunya. Begitu, tanpa dia menyebutkan kalau dia tidak mendengar langsung dari gurunya, ditutup-tutupin. Pokoknya dia meriwayatkan daripadanya. Biasanya periwayatannya menggunakan an. Ya, saya ulang. Ayyadhkura rawi amman qad sami'a minhu ma lam yasma' minhu min ghairi ayyadhkura annahu sami'ahu minhu. Sekiranya rawi menyebutkan atau meriwayatkan dari gurunya yang dia pernah bertemu dan dia pernah dengar memang hadis dari beliau, tapi dia riwayatkan, dia sebutkan apa yang tidak didengar darinya, tanpa menyebutkan kalau dia tidak mendengar langsung, dia tidak ada kejujuran gitu. Tapi tidak bohong juga karena dia tidak nyebutin aja.
Tidak dia bilang saya dengarkan dari fulan, tidak. Dia pokoknya saya dapat dari fulan bahwasanya beliau berkata begini begini begini, tanpa dia sebutkan apa dia tidak mendengarkan langsung begitu. Nah ini biasanya diriwayatkan dengan sigot an-anah atau berkaitan dengan hadis mu'an-an namanya. Nah, jadi mu'an-an itu ada hadis yang diriwayatkan dengan an fulan an fulan an fulan, dari fulan dari fulan dari fulan. Nah kata dari ini kan saya dapat dari fulan kalau begini begini begini, saya dapat informasi dari fulan kalau begini begini begini. Nah kata dapat informasi dari fulan itu kan bisa saja maksudnya dapat dari fulan tapi dengan wasitoh lain, dari perantara lain gitu. Jadi nggak dengar langsung, dia tidak dikatakan bohong kalau dapat dari fulan karena memang asalnya dari fulan, tapi dia tidak dengar langsung gitu. Lain kalau dia gunakan sigot sami'tu fulanan qol, saya mendengarkan kalau si fulan berkata, au haddatsani fulan qol, si fulan telah menginformasikan, memberitakan kepada saya begini begini begini. Kalau itu mesti langsung dengarnya hadis yang dia riwayatkan tersebut gitu ya. Baik, saya beri contoh, saya ulang lagi ya contohnya. Jadi saya misalkan mudallis, orang yang menyembunyikan ayat dalam sanad, saya riwayatkan dari guru saya gitu. Contohnya dari Abu Yabah Harun, saya punya guru misalkan. Saya bilang bahwasanya saya dapat dari Abu Yabah Harun begini 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 gitu. Padahal saya memang murid beliau dan pernah mendengarkan riwayatan hadis beliau misalkan, tapi saya tidak dengar langsung hadis yang saya riwayatkan kepada Anda. Misalkan contoh saja, misalkan bahwasanya Abu Yabah Harun meriwayatkan dari gurunya dari dari Rasulullah SAW bahwasanya Rasulullah bersabda, contoh ya apa Ubsus salam wa at'imut ta'am wa qumul lail wa nafun niyam tadkhulul jannata bisalam. Oh saya bilang saya dapat dari guru saya dapat dari guru saya lagi, dari gurunya lagi, dari Rasulullah SAW misalkan. Saya meriwayatkan hadis yang tadi saya riwayatkan, saya bilang itu sanadnya dari guru saya Abu Yabah Harun. Padahal saya nggak pernah dengar beliau meriwayatkan hadis tersebut gitu ya. Tapi saya bilang saya dari fulan. Boleh jadi beliau meriwayatkan hadis tersebut gitu. Boleh jadi beliau meriwayatkan hadis tersebut, atau saya mungkin dengar kalau beliau riwayatkan hadis tersebut tapi tidak secara langsung saya dengar pakai kuping, saya dapat dari teman saya atau saya dapat dari mana gitu. Atau mungkin bisa jadi beliau tidak meriwayatkan begitu.